Perkenalkan, nama saya Jovan Rafael dari kelas 11 DKJ 4 dan kali ini saya akan menunjukkan teman-teman bagaimana cara mengkonfigurasi userman di Mikrotik. Oke, untuk alatnya kita pertama membutuhkan Mikrotik, 2 buah kabelan dan 1 laptop. Jadi topologinya saya akan menjelaskan juga. Jadi kabel yang terhubung ke internet kita colok ke kabel 1, baru kabel 2 yang tercolok di laptop kita akan taruh di ether 2 ya. Oke, baik, itu saja. Kita akan lanjut ke langkah-langkahnya teman-teman. Oke, langsung aja kita ke langkah-langkahnya. Pertama kita akan login ke Winbox dulu. Kita akan connect. Oke, baru kita akan kita akan tutup semua ini dulu. Tutup. Baru kita ke sistem. Kita akan buat password kita dulu. Setelah itu kita kita akan ke sistem identity. Kita buat nama kita, baru kita interface. Kita buat internet. Kita pindahkan LAN, kabelan Mikrotiknya yang ether 2 baru ke akses kita dialihkan ke akses point. Setelah ini kita akan pergi ke IP, DCP client, tambah pilih tersatu, apply oke. Baru IP, DNS kita buat 88, apply oke. ada tanda merah IP, baru address kita tambah, kita buat 192 168 17 1/24 2, baru apply. dan ternyata berhasil ya. Baru kita tambah lagi 92 08 Assalamualaikum 16 1/24 ether 3 apply oke. Setelah itu kita ke IP firewall NAT, channelnya SRC NAT, interface ether 1, actionnya Square AD, apply oke. Setelah itu kita ke IP, DCP server, DCP setup, pilih ether 2, next. Baru DCP setup lagi, baru pilih ether 3. Oke. Setelah itu saya akan matikan IP saya. Kita akan obtain kan. Obtain. Oke. Oke. Lalu kita akan nge-ping. Oke. Setelah itu kita ke CMD. Kita akan ping. Oke, berhasil lah teman-teman. Oke, setelah itu kita akan pergi ke IP, hotspot, ke server, hotspot setup, pilih ether 3, next. Baru ini jadi jovani.net. Ini tergantung teman-teman. Ini buat passwordnya. Oke, setelah itu kita ke server profile, klik 2 kali ini, baru ke tab radius, baru use radius. Setelah seperti ini kita akan ke IP, baru kita akan melihat dulu ke sistem, baru kita akan ke packages. Nah, di sini kita akan menambahkan user manajernya teman-teman. Jadi kita akan ke file, upload. Oke, teman-teman bisa ini. Nah, ini paket saya. Kita menambahkan ini. Nah, cara mendapatkan ini teman-teman bisa cari saja di Google ya. Kita akan buat MIPSB 4918 ini ya. Baru teman-teman bisa kepilih yang ini. Baru teman-teman bisa CTRL-F, baru cari aja 6.49.18 ya. Nah, yang ini baru teman-teman tinggal pilih saja yang ini all package MIPSB ini ya teman-teman. Oke. Baru setelah kita upload di sini ya, kita akan nge-reboot ini sistem Mikrotik kita. Kita akan tunggu lagi teman-teman.
Oke, kita akan tunggu agar mikrotiknya menyala lagi, teman-teman. Ini lagi ngeribut siapa? Lagi ini masang instrumen. Enggak, masih belum. Kok kamu ribut? Iya, user manager pun nggak ada. Makanya aku tambahin. Iya, nggak ada. Makanya aku tambahin aja. Oke, kita akan login saja ya. Kita masukkan password Anda tadi. Kita connect. Oke, kita akan ke sistem baru packages lagi. Nah, sini sudah ada user manajernya. Jadi setelah ini kita akan langsung aja ke Google Chrome kita, teman-teman. Nah, baru kita akan buat saja 192.168 IP kita tadi ya. Yes, userman. Oke. Kita akan login admin, baru login. Setelah ini kita akan hapus-hapus dulu ya. Ini kita hapus-hapus dulu. Oke, udah kita hapus. Ini juga akan kita hapus. Baru di profile juga akan kita hapus ya. Kita hapus. Ini limitationnya juga kita hapus. Mana nih? Oke guys. Oke, setelah kita hapus, kita akan ke router. Baru kita pencet add new. Kita akan buat namanya. Baru IP addressnya ini kita akan ambil dari IP DHCP kliennya ya, yang di atas satu di sini ya teman-teman. Kita klik 2 kali yang IP ini, baru secretnya yang kita buat di radius tadi teman-teman, yaitu 1 sampai 8. Baru ini kita akan buat jadi +7. Mana nih? Oke, kita centang yang authorization sukses, baru add. Baru kita akan pilih ini ya, kita akan pilih, baru kita akan enable. Oke, setelah kita enable, kita akan ke profile ya. Kita add profile, kita buat nama kita saja. Kita create. Lalu kita ke limitation, kita add new. Kita buat nama saya ya, bebas ini namanya. Lalu kita add aja. Baru ke profile, baru kita ke add new limitation. Kita pilih saja ya, ini bebas ya teman-teman, bisa buat dari jam berapa sampai jam berapa. Baru centang profile limit yang kita buat tadi, baru add. Setelah itu kita save profile. Oke, setelah kita save profile, kita ke setting, kita ke template ya. Kita akan menambahkan template di sini dan buat nama saya. Nah, untuk templatenya kita bisa cari saja di Google ya, Userman template ya. Nah, saya pilih yang ini saja ya. Jadi ini kita copy saja. Oke, kita akan paste sesuai dengan ini. Lalu kita juga buat yang ini. Kita copy, lalu kita paste di row, baru kita paste di footernya di sini. Kita paste, baru ini juga paste. Kita copy. Oke, ini bisa kalian ganti juga namanya yang di sini. Tekan buat nama saya saja. Baru save. Wih. Oke, ini kita save. Ya, kita ke user, baru kita ke add batch, kita akan buat aja 10 orang ya. Ini username-nya kita buat 3, baru passwordnya kita buat SMS login aja, baru kita akan add. Setelah itu kita akan generate ini template kita ya, pilih nama kalian tadi. Oke, sudah muncul seperti ini. Nah, setelah itu kita akan memindahkan ya, kita akan memindahkan
Ether 2 ke Ether 3 ya teman-teman. Jadi caranya bisa seperti ini. Kita pindahkan saja ya. Nah, ya gitulah ya. Pokoknya Ether 2 nya kita pindahkan. Nih, kita pindahkan. Oke, sabar teman-teman. Oke, setelah kita pindahkan Ether 2 nya ke Ether 3, kita new tab, baru kita ketik jawabannya.net. Kita pahlawan kesayangan. Baru kita akan masukkan yang ini, baru ini juga MGY, baru kita connect. Oke, sudah login ya. Jadi kita bisa menggunakan akses ini. Kita bisa buka YouTube juga mungkin ya, buat ngetes. Oke. Nah, oke, ini udah ngelot lah ya teman-teman. Meskipun ini udah ngelot. Baik, itu saja ya. Sepertinya dari sekian dari saya, itu saja dari tutorial dari saya. Semoga membantu teman-teman. Dan seperti biasa, terima kasih. Adios.